Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele, dan di video kali ini seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai seputaran budidaya lele dan ikan air tawar lainnya. Dan oke, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja pertanyaan dari siapa dan seperti apa pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Aab Aba. Jadi intinya Kang, kalau penggantian air itu hanya 20% selama pemeliharaan 60 hari, begitukah? Nah, begini. Jadi ini gimana saya nyampaikannya? Sebenarnya kalau untuk sistem kocor, yang saya katakan 20% itu untuk skala super padat gitu, super padat lah. Karena sebenarnya pada dasarnya gini, itu kembali lagi kepada kepadatan, terus kembali lagi kepada situasi dan kondisi pada akhirnya. Makanya sering saya katakan dalam budidaya lele itu sebenarnya realitasnya adalah gimana kita memahami karakter lele itu sendiri. Jadi kalau bahasa simpelnya kembali lagi ke feeling lah. Namun di sini saya akan kasih gambaran begini. Kalau untuk yang saya jalankan, maksudnya yang saya jalankan itu yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kepadatannya itu standar. Maksudnya standar itu kisaran 300 per meter kubik sampai 400. Kenapa saya di situ simpulkan kurang lebih 20%? Itu pun bukan tiap hari ataupun bukan 60 hari. Kalau dalam waktu 60 hari, maknanya 20% sampai panen gitu kan, keseluruhan. Nah, itu nggak begitu juga. Jadi maksudnya begini, 20% itu per hari, tapi itu enggak sama rata 20% per hari. Maksudnya gini, 20% per hari kali 60 hari. Seperti itu. Dan simpelnya hitungannya begini, 20% per 24 jam atau 20% per hari. Tapi itu enggak konsisten seperti itu. Ada kala kurang dari 20%, ada kala lebih dari 20%. Terus dari hari pertama tebar sampai 2 minggu minimal, bahkan kadang sampai 3 minggu, kita nggak kocor. Tapi itu dihitung rata. Kenapa bisa disimpulkan 20%? Karena begini, kita hitungnya dari budget, dari listrik. Jadi air yang kita keluarkan selama budidaya, yang kita keluarkan selama 20% kali 60 hari itu segitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada standar spesifik untuk sistem kocor. Karena pada kenyataannya, kalau untuk di masa pelatihan, itu bisa ditutorialkan dengan cara seperti itu. Contohnya gini. Pertama, Anda tebar, setelah 2 minggu, maksimal 3 minggu, Anda mulai kocorkan sedikit. Itu kurang lebih per menitnya itu cuman paling 2-3 liter per menit. Oke, 2-3 liter per menit. Namun setelah 3 hari, itu kocornya sedikit tambah supaya lebih besar. 2 kali lipat. Jadi kurang lebih 6 liter per menit. Oke? Ini lebih detail nih seharusnya. Terus setelah 3 hari lagi, tambahkan lagi. Jadi 9 liter per menit. Seperti itu. Dan tambah sampai menjaga konsisten warna air. Contoh, kalau air itu selama pertama tebar sampai usia 3 minggu itu airnya hijau gitu. Itu kita pertahankan di situ. Karena kalau air itu terlalu besar, itu akan jadi encer. Tapi kalau air terlalu kecil, itu hijau akan pekat dan akan berubah menjadi coklat.
Jadi kita mempertahankan itu. Nah, sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi simulasinya seperti itu. Meskipun pada usia 45 hari nanti itu tetap air itu akan menjadi coklat. Tapi coklatnya encer gitu. Dalam waktu 45 hari atau kurang lebih 2 minggu sebelum panen. Itu akan encer, tapi warnanya coklat. Karena itu kita tambah terus airnya itu. Tapi setelah 45 hari itu memang betul-betul air itu besar. Seperti itu. Dan kalau di usia 45 hari sampai panen 2 minggu terakhir itu bahkan lebih dari 20% per hari penggantiannya. Kalau sebelumnya di bawah 20%, entah itu 5% sampai 10% sampai 15% per hari sampai 20%, tapi dikala mencapai menjelang panen itu bisa sampai 30 bahkan 40%. Seperti itu. Cuman dalam bentuk kubikasi, contoh kita punya kolam 10 diameter 3 dan isinya contoh 7 kubik. Berarti kali 10 itu 70 kubik. Seperti itu. 70 kubik berapa hari kita untuk memenuhkan dari kosong tuh. Mengisi air menggunakan misalkan pompa yang 70 liter per menit misalkan, dan di situ nanti ada, karena itu kembali lagi kepada pompanya juga. Seperti itu. Meskipun saya katakan 20%, kalau pompanya terlalu kecil dia nggak mampu 20%. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalaupun belum jelas lagi, belum paham secara tuntas, sahabat bisa mengikuti live streaming saya di setiap malam minggu jam 8.30, kadang paling lambat jam 9 mulainya, seperti itu, sampai selesai seperti itu. Rata-rata 1,5 jam, bahkan kadang-kadang sampai 2 jam. Kalau misalkan ada beberapa pembahasan yang harus dituntaskan seperti itu. Jadi di situ bisa tanya jawab. Terus saya pun nanti memahami keinginannya pembahasannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Aryo Dila. Kang, bantu analisa siklus kali ini pakan habis 360, dapat daging cuman 310, posisi panen ngecer pagi malam. Jadi ikan habis total dalam 5 hari tanpa makan. Apa gara-gara puasa terus bisa anjlok begitu? Apa faktor bibit X ini jelek? Kondisi dalam siklus tidak pernah sakit, tidak pernah puasa, kematian sedikit, lancar jaya pokoknya. Oke. Jadi begini, kalaupun nanti kita mau bahas tuntas, Kang Aryo bisa ikuti live streaming malam minggu nanti. Tapi sebagai tanggung jawab saya menjawab pertanyaan, jadi begini. Kalau misalkan dikarenakan itu puasa selama 5 hari, sewaktu kita ecer, itu enggak separah itu susutnya, enggak separah itu. Dalam 1 kintal itu 4 kilo, itu rata-ratanya lah seperti itu. Bahkan kalau dalam cem-ceman atau berokan itu jarang. 4 kilo pun 1 kintal itu jarang. Karena kalau pertama angkat, baru itu 2-3 kilo itu udah pasti. Tapi setelah kita berokan, itu paling nggak sampai 2 kilo untuk per 100 kilo seperti itu. Apalagi ini 6 hari, apalagi ini cuma 5 hari. Kadang-kadang saya 1 minggu, dan itu enggak. Terus kalau misalkan dari faktor bibit jelek, sebenarnya bibit itu nggak ada yang jelek sebenarnya. Kenapa saya katakan nggak ada yang jelek? Karena pada dasarnya kalau bibit itu terjual semua oleh si penjual benih, berarti itu bagus semua gitu, nggak ada yang jelek. Cuman yang jadi masalahnya begini. Kenapa bibit itu di tempat pembenihan dan pendederan bagus, dan dikala di segmen pembesaran itu jadi jelek? Karena sebenarnya ada
tanda kutip dikelirukan gitu, mengeliru gitu, sewaktu dalam pengolahan pembenihan. Dan itu kebanyakan sih, kebanyakan, karena saya dapati di lapangan seperti itu. Oke, secara simulasi mudah-mudahan bisa dipahami seperti ini. Jadi apabila si pembudidaya pembenihan itu grading, karena benih kan wajib grading tuh. Dikala dia grading, yang besarnya itu dijual, karena yang beli pasti maunya yang besar, karena anggapannya yang besar itu yang paling bongsor gitu. Dan yang kecil itu nggak dibuang, dia satukan ke ikan yang sama ukurannya. Dan dikala disatukan kepada ukuran ikan yang sama, justru dia akan lebih cepat besar daripada yang di asalnya itu. Kenapa? Karena dia usianya itu sedikit lebih tua daripada yang itu. Seperti itu. Jadi akhirnya nggak ada yang reject. Karena kalau dalam komunitas kami begini, kalau misalkan kita grading itu yang bagus dan yang jeleknya itu dibuang. Cuman di situ jarang terjadi karena ada juga yang minta gitu. Bahkan misalkan beli benih mau yang bagus, dan yang jeleknya kalau mau diambil, ambil aja. Jadi kesimpulannya begini, kalau benih itu misalkan kita beli yang bagus dan kata si penjualnya itu, oh ini yang bagus, yang besar gitu, kalau bisa yang kecilnya dipinta. Kalaupun dibeli gitu, harganya itu ya harga jelek. Misalkan yang bagus ini 200 rupiah misalkan. Terus yang jeleknya itu misalkan 50 rupiah, 30 rupiah. Seperti itu. Janji ada transaksi aja. Kalau si penjual benih itu dia mau seperti itu, memang itu asli jelek. Tapi kalau nggak mau, karena saya yakin nggak mau itu, karena dia akan rolling nanti seperti itu. Dan itu sebenarnya rahasia sih, saya nggak mau terlalu jauh gitu, karena itu bukan ranah saya untuk membongkar itu gitu. Tapi untuk yang sahabat-sahabat saya yang ikut latihan privat ataupun yang di Fitur gabung, memang kalau mempertanyakan soal kualitas benih, saya akan bongkar semuanya gitu. Karena 90% si penjual benih itu nggak ada yang jelek. Maknanya nggak ada yang dibuang, dijual semua. Yang jeleknya mana? Karena semua terjual. Setiap yang beli bagus, diangkat. Nanti 1 minggu kemudian yang jelek pun jadi bagus lagi karena besar. Karena anggapannya yang bagus itu kan yang besar, yang paling besar gitu daripada kumpulannya, daripada teman-temannya. Misalkan 1 kolam tuh, kan ada yang besar, ada yang kecil. Pasti yang beli maunya yang besar. Karena anggapannya itu yang paling bagus. Yang agresif gitu. Yang makannya lahap. Ingat, justru semakin ikan itu lebih agresif, pertanyaannya itu bukan yang paling bagus. Justru itu usianya sedikit lebih tua daripada yang lain. Kalau benih itu dicampur. Dan untuk standarnya itu memang agak sulit diperhatikan oleh mata kita. Karena yang saya bilang, pertanyaannya begini. Jadi karena yang saya bilang, usianya beda, ukurannya sama. Sekarang giliran saya yang bertanya. Contoh begini. Usia ikan sebesar kelingking saya, bukan usia, apa namanya, ukuran. Ada 2 ukuran ikan, oke, sebesar kelingking misalkan. Yang ini usianya 2 minggu, yang sebelah kiri ini 2 minggu, dan yang sebelah kanan saya ini 3 minggu. Tapi ukurannya sama, besarnya sama, cuman usianya beda gitu. Ukurannya sama, besarnya sama, hanya usianya yang beda. Yang ini 2 minggu, yang ini 3 minggu. Terus dicampur, disatukan. Oke, berarti yang ini kan sedikit lebih tua nih 1 minggu. Dicampur, disatukan. Dan kita coba kasih pakan. Kira-kira agresif yang mana? Makannya lahap yang mana? Agresifnya itu agresif yang mana? Sesederhana itu. Saya yakin pasti yang lebih tua dia yang akan lebih menang. Karena kuat. Larinya dia kuat melawan bersaing.
Seperti itu. Sesederhana itu. Berarti yang kuat kalau begitu bukan yang bagus. Oke? Nah, sampai segitu aja dulu. Sampai di situ mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Kang Aryo Dilah. Jadi bisa jadi nanti kita di live kita bahas juga supaya lebih supaya lebih jelas lagi, lebih mudah dipahami lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Arif Channel. Cara nimbangnya gimana Kang? Kalau di Lampung daerah saya 100 kilo lebihkan 5 kilo untuk setan penyusutan maksudnya. Terus ada juga pertanyaan dari Kang Arman. Aturan perdagangan ya seperti itu. Kalau nggak mau ada potongan atau kelebihan ya diecer sendiri. Oke. Terus dijawab lagi sama Kang Arif Channel. Normal yang nggak normal, pembeli yang nakal, yang mau otak-atik timbang. Oh, normal yang nggak normal, pembeli yang nakal, yang mau otak-atik timbangan. Oke. Jadi begini Kang Arif. Kalau untuk saya di sini per 100 kilo itu nggak sampai 5 kilo lebihannya. Kasihan petani. Kalau untuk saya, bahkan di daerah saya di sini, di kabupaten saya itu nggak ada misalkan per 100 kilo 5 kilo itu nggak ada. Cuman per 100 kilo memang ada 2 kilo. Namanya failing. Seperti itu memang ada. Untuk penyusutan itu ada. Per 100 kilo 2 kilo gitu. Karena kita 50-50 lah, meskipun di situ untuk susut memang sebenarnya bisa sampai 4 kilo sih. Apalagi kalau untuk tekstur atau daging ikannya itu yang sedikit lembek gitu. Itu bisa sampai 4 kilo. Namun di sini kita pun harus kita pun harus mengerti juga gitu. Untuk punya keuntungan, si petani pun nggak mudah. Seperti itu. Jadi di situ tuh kita budi bicara lah. Seperti itu. Jangan mau untungnya tapi ruginya nggak mau berbagi gitu. Seperti itu. Tapi itu pun ya tergantung kesepakatan sih. Kalau memang di daerah Lampung aturannya seperti itu, ya menurut saya ya itu oke. Menurut saya itu oke. Yang penting ya MOU-nya gimana lah seperti itu. Karena itu kan ya pertama daerahnya berbeda gitu kan. Terus saya pun nggak tahu cara jualnya, si pengepul mungkin jualnya lebih murah atau gimana gitu. Nah itu pun saya nggak tahu juga gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan daerah saya itu per 100 kilo itu 2 kilo untuk penyusutan seperti itu. Kita lebihkan 2 kilo seperti itu. Dan kalau untuk harga, untuk saat ini saya angkat dari petani saya itu 20.000. Oke, jadi kalau kembali lagi kepada utak-atik timbangan, justru kalau saya mah gini, saya mah angkat ikan dari petani, belum pernah bawa timbangan sendiri dari rumah. Seperti itu. Itu untuk meyakinkan bahwa timbangannya itu memang punya petani punya. Dia punya lah. Seperti itu. Terlepas itu misalkan bener nggak bener timbangannya, ya kita saling percaya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya nggak mau ribet juga sih orangnya, nggak mau misalkan bawa timbangan repot-repot. Selain daripada sebenarnya repot enggak sih, cuman memberi tawaran gitu, memberi tawaran kepada petani. Oke, ada timbangan nggak, punya timbangan nggak? Kalau punya ya timbangan di sana aja lah, nggak usah bawa dari rumah gitu. Sederhana itu sih, karena untuk meyakinkan gitu bahwa kita itu nggak mau main di timbangan gitu. Justru mendingan, kalau bahasa saya mendingan wakca gitu. Oke, per 100 kilo saya minta 2 kilo untuk penyusutan. Dan itu pun cuma 2 kilo gitu, nggak sampai 5 kilo. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kang Rakhad.
Assalamualaikum Kang, apakah ikan lele yang mati di kolam harus diambil? Apakah dibiarkan saja biar dimakan temennya? Oke, itu kalau untuk saya sendiri itu saya dibiarkan. Tapi ada orang yang mengatakan itu harus diambil, katanya takut menular lah, menjangkiti yang sehat. Itu saya nggak percaya, karena apa ya? Saya bisa pastikan itu nggak ada yang menular. Itu nggak ada yang menular. Jadi kalau saya sendiri, apalagi kalau misalkan ikan itu mati cuman ya misalkan ada 1 ekor, 2 ekor, maksimal sampai 10 ekor, satu kolam isi 3.000 misalkan nih. Ini satu kolam isinya 3.000. Terus ada yang mati tuh 4, 5 gitu kan. Sewaktu-waktu mungkin karena cuaca ekstrim gitu, 10 yang mati. Enggak, sama sekali saya nggak ambil. Saya biarkan nanti dimakan sendiri. Cuman dari pemberian pakan kita kurangi. Karena kalaupun kita ambil yang mati itu, kalau pemberian pakannya kita loss, memang itu pasti besok lusanya ada yang mati lagi. Seperti itu. Jadi justru saya mah bukan soal nggak ambilnya, tapi yang harus diperhatikan adalah pemberian pakannya. Manajemen pemberian pakan itu harus diatur kembali. Berarti ada yang salah, karena secara nggak langsung penyakit lele itu dari pakan. Kebanyakan pakan berlebih, bukan kurang. Kebanyakan pakan berlebih. Pakan kurang justru lele akan lebih sehat daripada pakan berlebih. Meskipun yang bagus itu pemberian pakan pas, karena supaya bisa cepat panen. Seperti itu. Tapi kalau ada yang mati itu biasanya pemicunya itu paling besar itu dari pakan. Oke? Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kalau untuk saya selagi kematiannya itu masih di angka normal, itu saya nggak angkat. Kecuali nih tebar ikan 3.000 satu kolam. Terus tiba-tiba ada masalah dan yang mati lebih dari 50 ekor. Apalagi kalau 100, itu bahaya. Bahkan bisa ada kemungkinan di bawah dia banyak. Kalau seperti itu, saya buang airnya semua. Saya kasih air yang jernih, kurang lebih 15 cm. Ambil yang matinya semua. Seperti itu, yang mati. Bukan dibuang juga, kita ambil dari kolam yang itu. Kita kasih ke ikan yang sehat, yang mati, oke? Dan itu yang sisanya kita karantina. Tapi tetap nggak dibuang. Meskipun yang mati itu banyak, tetap saya akan bagi. Dan kalaupun terlalu banyak misalkan, saya akan siram dengan air panas. Si ikan lelenya itu. Enggak digodok sampai matang juga, enggak, disiram dengan air panas saja gitu. Air mendidih, terus disiramkan. Supaya nantinya enggak seperti bangkai lah bahasanya, seperti itu. Enggak terlalu banyak gas. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya rasa karena durasinya terlalu panjang, nanti kita lanjut menjawab pertanyaan yang lainnya, tapi dengan video yang terpisah. Untuk yang ini cukup sampai di sini dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.